Hai Snackrip. Halo. Ketemu lagi sama kami berdua. Ada Nita dan Indra. Oke, dan kali ini kami akan mengulas film terbaru dari Ernest Prakasa berjudul Teka-teki Tika. Oke, jadi ini adalah film ke-6 dari Ernest Prakasa ya, yang disutradarai dan ditulis sendiri oleh Ernest Prakasa. Untuk pemerannya sendiri ada banyak banget ya ini ya, bertabur bintang lah. Bertabur bintang banget. Ada Sheila Dara Aisha, ada Morgan Oey, Dian Wiyoko, ada Jenny Zhang, Ferry Salim, ada Iris Karim, terus ada Tan Sri Kemala, Ayu Laksmi, dan Kiki Narendra. Untuk sinopsisnya, jadi Teka-teki Tika ini bercerita tentang hari perayaan ulang tahun pernikahan dari keluarga Pak Budiman dan Ibu Sherly. Sebenarnya ini kayak perayaan biasa gitu ya, sampai kemudian ada orang asing nih yang datang, namanya Tika. Dan setelah itu muncul nih Teka-teki berikutnya dan di film ini. Ya, terungkap gitu misteri keluarga ini satu demi satu. Oke, langsung aja di yang disuka nih dari film ini. Yang disuka yang pertama karakternya Ibu Sherly sih, kayak misterius, tegas, itu kayak keren sih, aku suka dia. Iya, jadi mirip ibu-ibu yang emang alpha female. Iya, yang emang sebenarnya yang bikin suaminya sukses kayak gitu ternyata Ibu Sherly gitu. Dibalik pria sukses. Ada wanita hebatnya tuh ternyata emang benar ya, ternyata yang sebenarnya mengatur keluarganya dengan baik tuh ya Ibu Sherly. Yang orang suka dari film ini emang looks-nya sih, looks-nya lebih oke daripada film-film Ernest Prakasa sebelumnya. Berbeda banget ya. Dari mulai setting, terus ya tim artistiknya, terus tim wardrobe juga oke sih, dan ya itu dia dapat set rumah bagus kayak gini ya oke banget sih. Iya benar sih, aku juga suka interior rumahnya ya. Tahu juga ya kenapa Ernest harus menggunakan keluarga Chinese lagi. Iya benar juga. Ya kan setelah di film toko sebelah gitu ya. Iya, jadi kan di Susah Sinyal aja dia udah tidak menggunakan keluarga Chinese lagi ya. Terus di sini dia muncul lagi keluarga Chinese, dan dengan kasus yang lebih di sini keluarga Chinese-nya keluarga yang tidak baik ya. Kalau dicek toko sebelah kan keluarganya keluarga rumit lagi ya. Bisnisnya masih bisnis toko, ini bisnisnya udah bisnis gelap gitu. Penggunaan scoring-scoringnya musik scoringnya dia menambah ke thrilleran film ini. Kalau dari aku kan ini genre-nya katanya misteri ya sama thriller, tapi kayaknya karena ada unsur komedinya juga, atau mungkin nggak tepat, jadi kayak kurang mencekam gitu, misterinya kayak nggak dapet. Teka-tekinya sih mungkin ada, cuman kalau aku sendiri kayak ngerasa kurang mencekam, padahal scoringnya tuh udah bikin deg-degan sih. Iya, jadi scoringnya udah ngebantuin buat vibe misterinya dapet, tapi sayangnya Ernest masih bergantung di komedinya. Iya, jadi kalau di awal-awal sih orang udah berasa, oh ini film lumayan nih. Meyakinkan gitu, meyakinkan. Sama ini tuh karakternya banyak banget ya. Iya. Ada keluarga, ada pacarnya, ada istrinya gitu. Tapi kayak kita tuh nggak dikasih memihak, jadinya bingung mau simpati ke karakter yang mana, nggak tahu karena backstory-nya kurang digali, nggak dibangun juga. Jadi aku kayak bingung sendiri mau ke Tika atau ke keluarganya atau gini gitu. Ngalamin nggak sih kayak? Ya soalnya emang mungkin anak-anaknya terpaksa ikut bisnis ayahnya yang seperti itu, jadi ya kita nggak dapat keterpaksaan anaknya mungkin kayak emang penokohannya juga agak kurang ya, jadi kita nggak bisa mau ngikutin siapa nih kayak sama Tika juga orang asing datang juga kita nggak begitu langsung percaya juga ya. Dan kalau misalkan dibilang ini tuh rumahnya gede banget, terus kalau mau dibilang kok pembantunya cuma satu, kalau saya itu terus masa satpamnya cuma satu. Iya benar. Ini sih adegan kemunculannya Tika tuh yang serba bisa itu kayak menurut aku terlalu dilebih-lebihkan gitu, kayak dia tiba-tiba muncul mengaku anak selingkuhannya Pak Budiman. Habis itu nggak lama ternyata kita dapat lagi informasi kalau dia anaknya Bu Sri. Iya. Habis itu tiba-tiba dia juga bisa bantu persalinan. Bisa juga kayak bantu yang lehernya Pak Budiman sakit itu kan, kayak serba bisa. Abal-abal. Terus tiba-tiba lagi tidur diserang sama satpamnya juga bisa bertarung gitu ya. Dan di akhir juga kan dia ada aksi-aksi gitulah ya sedikit. Jadi nggak ada yang ditaruh buat kita tahu ternyata Tika jago ini. Dari mana gitu, terlalu banyak banyak banget hal yang dia lakukan secara tiba-tiba dan wah ternyata bisa ini bisa itu gitu, segala bisa.
Padahal orang berharap sih si Tika-nya ya kalau mau lebih misteri mungkin kayak seriesnya The Girl from Nowhere. Itu kan si Nano yang tiba-tiba ngebuka The Girl from Nowhere. Iya, dia datang buat ya nge-reveal semua dosa-dosa orang-orang yang ada di situ aja gitu kan. Ini tipenya gitu juga kan, kayak si Tika di sini kan gitu. Ngebongkar kasus yang si Andrew sama si Laura. Gitu. Iya, terus kan ngebongkar kasus ya ternyata Pak Budiman ini selain korupsi juga ternyata membunuh gitu. Ada adegan yang pas di ruang keluarga kalau nggak salah ya, pas lagi pada kumpul, terus Tikanya tuh di tengah gitu duduk ngomong gitu, terus tiba-tiba dia ngomongnya kayak ke kamera dan kameranya tuh kayak agak di bawah, sementara orang-orang kan kayak agak atas. Itu aneh aja sih. Ada loh scene yang itu di awal-awal pas Pak Budiman sama anak-anaknya ngobrol. Tiba-tiba Andrew sama itunya ribut, si Arnold ribut, tiba-tiba pas mereka lagi ribut, scene-nya pindah ke luar rumah dulu, terus masuk lagi. Iya ya. Iya, nggak maksudnya itu kan lagi intens ya. Iya. Kenapa harus di-cut kayak gitu, terus nampilin lagi, balik lagi ke meja makan aja. Jadi kayak itu sih, intensitasnya tuh jadi hilang aja, berkurang. Sama ini sih waktu pas adegan Pak Budiman dibawa sama polisi gitu ya, udah gitu kan katanya rumahnya juga mau disita, terus juga Bu Sherly barusan ngasih uang ke Tika 100 juta, terus dengan tenangnya dia bilang, tenang nggak apa-apa, biar kita mulai dari nol gitu. Itu tuh sebuah kasus yang besar gitu, maksudnya apa kayak bakal kehilangan rumah, harta, tapi masih bisa gitu, tenang anak-anak, kita akan mulai dari nol. Ya bisa dibilang ini filmnya meyakinkan di awal, tapi sayang dari hampir tengah ke akhir ya, dan tiba-tiba berubah genre itu. Ada plot twist dalam plot twist. Iya, dan ternyata kehadiran sosok Dian Sastro juga jadi, aduh, ya udah. Sih. Kirain tuh bakal berakhir di yang ya udah Tika udah ternyata ya emang bukan anaknya Bu Sri juga, terus siapa sih Tika gitu. Bakal berhenti di situ kirain tuh ya. Jadi biar mungkin kalau ada sequelnya lagi baru dijelasin, tapi ini kita bertanya-tanya siapa sih si Tika, ternyata langsung dijawab dan kayak berasa beda film gitu. Iya, ada 2 film jadi. Iya, ada 2 film yang nanti ini ada Tika nih, lanjutannya si Tika sebagai James Bond. Kayak Arini kali. Di credit scene-nya juga kan diliatin ternyata Tika berubah menjadi banyak orang gitu kan, ada perubahan Tika. Ya peran-peran lain mungkin nanti. Atau mungkin ini disiapkan buat series gitu. Soalnya kan ada banyak perannya si Tika sebagai penyanyi dangdut, anak sekolah atau apa ya yang nggak kita lihat di film ini gitu. Oke, langsung aja ke skor nih untuk film Teka-Teki Tika. Nit, kamu berapa? Dari aku 5,5/10. Oke, dari orang mungkin 5 ya, karena emang setengah filmnya oke dan setengah film ke belakang kok Ernest kayak gini sih. Gitu. Jadi mungkin ini karena film pertama Ernest yang dia nyoba buat keluar dari zona komedinya ya, dan sekarang mencoba ke film yang lebih serius tapi ternyata tidak bisa lepas dari komedinya dan akhirnya malah kehilangan genre. Ini filmnya mau apa sih Bang Ernest? Dan ternyata jadilah Teka-Teki Tika, film dengan penuh ya teka-teki juga. Teka-teki genrenya. Ini genrenya mau apa nih? Ini komedi, thriller, atau tiba-tiba action mata-mata kan? Oke, buat kalian yang udah nonton Teka-Teki Tika atau yang baru nonton trailernya doang dan kalian berharap ini filmnya mirip kayak Knives Out atau film-filmnya Agatha Christie lainnya, ya mendingan kita tonton dulu saja filmnya seperti apa dan coba rasakan sendiri. Jadi buat yang emang ngefans sama Ernest Prakasa pasti harus nonton sih gimana akhirnya Ernest Prakasa keluar dari komedinya. Kalau komedi mungkin Ernest udah setahun 2 kali juga udah bisa mungkin, tapi kalau thriller atau misteri atau action mungkin harus lebih dimatangkan lagi skripnya dan mungkin butuh orang lain untuk membantu penulisan skripnya gitu. Cukup sekian dari kita berdua, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng juga agar selalu update video-video terbaru dari Cinecrip ya. Dan jangan lupa follow Instagram Cinecrip juga untuk tahu update-update apa saja tentang Cinecrip, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.